Sobat Fobi, awal bulan September lalu, pemerintah bikin heboh dengan berita pengalihan subsidi BBM. Langsung saja saat itu banyak sekali pengamat yang mengkritik ketetapan tersebut. Katanya kenaikan harga BBM disebut-sebut akan memicu laju inflasi lebih tinggi dari sebelumnya. Harga-harga akan naik, begitu katanya. Tapi apa kenyataannya? Sekarang waktu telah membuktikan bahwa ramalan-ramalan buruk itu meleset. Keputusan Presiden Jokowi untuk mengalihkan dana untuk subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sambil menyelamatkan uang kita, APBN kita, sampai sekarang di titik ini malah terbukti berhasil. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat inflasi Indonesia biasanya memang di kisaran kurang lebih 4%. Nah, di tahun ini, tahun 2022, memang ada sedikit kenaikan karena krisis yang sedang melanda. Tapi, sejak subsidi BBM dialihkan, ramalan-ramalan inflasi kita akan meledak tinggi ternyata tidak terjadi. Tingkat inflasi di Indonesia justru masih relatif terkendali. Angkanya masih di bawah 5,9%. Jadi, kalau melihat angka itu, Indonesia jelas lebih beruntung. Misalnya dibandingkan dengan Argentina yang tingkat inflasinya sudah melonjak sampai di atas 80%. Artinya kenaikan harga hampir 2 kali lipat. Sedangkan Indonesia bahkan tidak menembus ke 10%. Suku bunga di bank pun di Argentina naik hingga 3.700 poin. Berbeda jauh dengan perubahan suku bunga di Indonesia yang hanya berubah 75 poin. Jadi jelas ini bukan sekedar keberuntungan belaka, tetapi bukti keberhasilan kebijakan dan kepemimpinan Presiden Jokowi yang cepat, cermat, dan fokus menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis global. Nah, Sobat Fobi, di episode ini kita akan membahas sebetulnya apa taktik Presiden Jokowi untuk menolong rakyat yang taktik ini kadang sangat berani dan memicu kontroversi. Sejak harga BBM naik, pemerintahan Pak Jokowi mengeluarkan paket bantuan sosial kepada banyak masyarakat. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang telah terpukul krisis di sana-sini, krisis kesehatan sampai krisis ekonomi. Presiden Jokowi menganggarkan lebih dari 24 triliun rupiah untuk bantalan sosial tambahan. Nah, bantalan sosial ini nggak cuma satu, ada 3 macam. Ada bansos untuk keluarga penerima manfaat, namanya KPM, ada bantuan subsidi upah, ada juga bantuan untuk sektor transportasi langsung yang terkena kenaikan BBM. Nah, dari 3 kelompok ini diluncurkanlah 6 paket bansos sebagai pelindung bagi rakyat miskin. Pertama, ada paket bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan kepada para pekerja yang penghasilan maksimumnya 3,5 juta per bulan. Lalu kedua, ada bantuan langsung tunai. Untuk bantuan langsung tunai ini pemerintah memberikan sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus ketiga, ada bantuan langsung tunai dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang masuk kriteria tertentu. Misalnya, keluarga miskin, warga penderita penyakit kronis, sampai yang tidak memiliki pekerjaan. BLT dana desa ini akan diberikan sebesar Rp300.000 per bulannya. Terus keempat, ada bantuan pokok non-tunai. Nah, bantuan pokok non-tunai ini disalurkan untuk warga miskin dan rentan miskin atau keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulannya. Masih ada lagi. Kelima, ada BLT UMKM yang disalurkan kepada 12 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, nelayan, dan berbagai pekerja-pekerja di sektor informal lainnya. Nah, kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Terus terakhir, yang keenam, ada bantuan kartu prakerja yang memberikan insentif sebesar Rp600.000 per bulannya selama 4 bulan. Jadi ada 6 bantuan itu. Banyak yang skeptis dan nggak percaya bahwa program-program bantuan ini akan efektif. Alasan mereka katanya harga BBM ini naik, lalu pasti harga-harga yang lain akan naik juga, termasuk harga kebutuhan pokok. Apalagi kita juga tahu kalau di
situasi krisis seperti ini, daya beli masyarakat rentan cenderung turun. Masyarakat dari golongan ekonomi rentan pasti khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang akhirnya membuat daya beli masyarakat menjadi loyo. Nah, tapi ternyata taktik mengalihkan subsidi BBM justru berhasil menembak masalah ini dengan tepat sasaran. Jadi begini Sobat Fobi, hitung-hitungan ekonominya sederhananya seperti ini. Saya coba jelaskan ya. Kalau masyarakat kelas bawah mendapatkan suntikan bantuan dana langsung, maka kemampuan daya beli masyarakat kelas bawah ini akan meningkat. Ya karena punya duit, dikasih cash. Dari situ, maka tingkat demand, permintaan akhirnya menjadi naik. Karena permintaan naik, akhirnya mendorong supply untuk naik juga memenuhi permintaan ini. Ujungnya apa? Produksi jadi ikutan meningkat. Dengan begitu, kondisi perekonomian kita perlahan-lahan terus bergulir dan makin membaik. Itulah kiat Pak Jokowi untuk memicu daya beli masyarakat. Ini yang penting dan harus diapresiasi. Kita lihat sendiri buktinya sekarang. Kita justru menemukan bahwa sampai hari ini kita, alhamdulillah, belum berhadapan dengan tingginya kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa atau inflasi yang gila-gilaan karena kenaikan harga BBM. Tingkat inflasi Indonesia memang naik tapi masih terkendali. Prestasi itu jelas menjadi bukti berhasilnya Pak Jokowi mengendalikan situasi krisis demi melindungi rakyat Indonesia. Jadi Sobat Fobi, kita boleh maklum kalau ada yang tidak percaya bahwa langkah mengalihkan subsidi BBM itu betul-betul sukses menjaga rakyat Indonesia, terutama masyarakat bawah yang miskin. Kesannya memang seperti bertolak belakang. Kok bisa harga BBM naik, justru masyarakat miskin diuntungkan dan selamat? Tapi itulah kenyataannya. Data BPS terakhir mencatat bahwa terjadi justru penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2022 ini sebanyak 26 juta orang atau turun lebih dari 1 juta orang dari tahun 2021 lalu. Artinya program bantuan sosial ini yang dituduh tidak efektif dalam menangani situasi krisis justru terbukti memiliki dampak baik dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Jadi inilah kelihatannya pentingnya punya pemimpin yang betul-betul tahu inti masalahnya itu apa sehingga bisa menghadirkan solusi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jadi fokus. Inilah contoh nyata dalam menghadapi krisis sekarang ini. Itulah bedanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu betul-betul paham sebetulnya masalahnya apa. Masalah rumit tapi intinya apa. Nah itulah yang dilakukan. Menyelamatkan APBN yang sempat bocor karena lonjakan harga minyak yang melambung tinggi, itu harus diselamatkan. Tapi juga harus menyelamatkan rakyat miskin yang rentan, yang harus dijaga ekonominya. Karena ini urusannya kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahkan nyawa manusia. Nah dari sini kelihatan alur berpikirnya itu harus canggih, nggak bisa biasa-biasa aja. Harus bisa menggali masalah sampai ke akarnya, lalu masalahnya disederhanakan. Jadi alur berpikirnya kurang lebih seperti ini. Apa yang bikin APBN bocor? Subsidi BBM yang membengkak, tidak terkendali. Kenapa kita harus subsidi BBM? Karena untuk menopang membantu ekonomi rakyat miskin dan rentan miskin. Memangnya tidak ada cara lain untuk menopang rakyat ini selain subsidi BBM? Ternyata ada, yaitu lewat bansos, lewat program sosial, bantalan sosial. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan, ya sudah, kurangi subsidi, tambah bansos sebanyak-banyaknya. Tentu sebetulnya hitungannya rumit, tidak sesederhana itu, tapi di sini kita tahu, kita itu sempat terpaksa mengeluarkan 500 triliun untuk subsidi BBM untuk katanya melindungi rakyat miskin. Tetapi dengan pemikiran yang jernih dan solusi kreatif, ternyata program bansos ini lebih efektif dengan biaya 24 triliun. Rakyat miskin sudah bisa merasakan manfaatnya. Bayangkan asalnya 500 triliun jadi 24 triliun dan tepat sasaran. Pengurangannya 20 kali lipat. Ini nggak sedikit loh Sobat Fobi. Karena uang sebanyak itu di tengah krisis global itu bisa menjadi faktor penentu selamat atau tidaknya sebuah negara. Maka itu Sobat Fobi, keberhasilan Presiden Jokowi menyelamatkan uang kita, APBN kita, sambil tetap menjaga ekonomi rakyat miskin dan rentan, ini sudah sepantasnya kita apresiasi. Sobat Fobi, meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita bolehlah bersyukur dan bangga akan kemampuan negara kita
untuk bermanuver di dalam krisis yang parah ini. Dan akhirnya pengakuan dunia internasional pun terus berdatangan. Misalnya yang terakhir disampaikan oleh Direktur IMF pada pertengahan bulan lalu. Kata beliau, Indonesia tetap menjadi titik cerah dalam ekonomi global yang sedang memburuk, yang sedang buram dan gelap. Jadi saat negara-negara lain sedang ngos-ngosan ekonominya, Indonesia alhamdulillah masih terus tumbuh. Kenaikan harga masih bisa terkendali. Utang luar negeri terus berkurang. Dan situasi politik kita juga relatif stabil dalam tahun-tahun politik ini. Nah jadi, tapi seperti biasa, meskipun strategi Presiden Jokowi mengalihkan subsidi BBM ini bisa dibilang berhasil, paling tidak untuk mengurangi dampak perlambatan ekonomi. Meskipun kebijakannya sudah jelas banyak terlihat keberhasilannya di tengah masa sulit ini, tentunya pasti masih ada aja yang sensi dan julid dengan keberhasilan ini. Tapi tentunya ini wajar juga dengan kemampuan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Beliau sedang membangun jalan menuju masa depan Indonesia. Sementara itu masih ada sebagian kelompok masyarakat yang belum move on, yang masih terus ingin mengagung-agungkan masa lalu kita, melihat ke belakang bukan melihat ke depan. Nah Sobat Fobi, semoga bangsa kita bisa terus fokus melihat ke depan menuju kemajuan dengan pemimpin yang nantinya betul-betul paham masalah sehingga bisa membuat solusi yang tepat. Sekian episode Fobi kali ini, terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.